Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Judul renungan pagi hari ini adalah Kami Tidak Tawar Hati. 2 Korintus 4 ayat 1-2a. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, menghadapi penolakan di dalam pelayanan, Paulus tidak menjadi tawar hati. Sebaliknya, Paulus terus-menerus menyatakan kebenaran, tidak berlaku licik, dan tidak memalsukan firman Allah. Terus-menerus memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan bukan memberitakan diri sendiri. Alasan dibalik keberanian, ketulusan, dan keteguhan hati Paulus dalam memberitakan Injil adalah ungkapan pertamanya dalam pasal 4 ayat 1. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Sebagai mantan penganiaya gereja, penganiaya jemaat, Paulus sadar betul bahwa kerasulannya semata-mata adalah karena anugerah dan belas kasihan Allah. 1 Korintus 15 ayat 9-10. Bapak Ibu Saudara, di dalam melayani Tuhan di sekolah, kuliah, dan di tempat kerja masing-masing, ada kalanya kita diperhadapkan dengan penolakan dan kegagalan karena status kita sebagai orang-orang percaya. Satu kali saya mengikuti diskusi KTB anak-anak remaja. Pertanyaan yang didiskusikan adalah, apa kesulitan yang kamu hadapi sebagai orang Kristen? Saya kaget ketika mendengar jawaban teman-teman remaja. Ada yang berkata mereka suka diledekin dan ditanya, "Kenapa kamu Kristen? Kenapa nggak login sini aja?" Maksudnya berpindah agama. Ada juga yang mengatakan bahwa dalam dunia mereka sering dinomorduakan karena iman kepada Yesus Kristus. Itu adalah konteks anak-anak remaja. Saya percaya konteks orang dewasa lebih kompleks dan lebih sulit lagi. Bapak Ibu Saudara, di dunia sekolah, kuliah, kampus, dan kerja yang tidak ramah dengan iman kita, memang itu bisa membuat kita menjadi tawar hati. Akan tetapi, bukankah ada keindahan ketika kita hidup sebagai orang percaya di dalam dunia? Maksud saya ada lapangan yang luas dan real bagi Bapak Ibu Saudara untuk menghidupi kasih karunia Allah dan menghidupi firman Allah. Contohnya, ketika rekan-rekan, teman-teman sengsara dimarahi guru atau dosen, atau Bapak Ibu Saudara misalnya dimarahi atasan, tetap ada alasan bagi kita untuk bersuka cita, karena Roma 5 ayat 3-4 berkata, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Rupa-rupanya tekanan atau kesengsaraan kerja, jika dijalani dengan baik akan menghasilkan ketekunan, bukan menghancurkan kita. Ketika selesai liburan hari Sabtu dan ibadah di hari Minggu, dan Senin pagi kita harus bangun dan kembali sekolah, kuliah, dan bekerja lagi, tapi malas. Bangunlah dengan semangat karena firman Tuhan berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Yesaya 60 ayat 1. Otak kita yang kayak, oke, asal ada kopi, karena kita gampang mengantuk dan tubuh butuh kafein. Maksudnya kopi. Ketika rekan kerja Bapak Ibu Saudara, misalnya toksik, teman kita yang netral mungkin bertanya-tanya, "Kok kamu gak pernah balas nyinyir sih?" Kita bisa bilang, "Saya sedang belajar untuk mengasihi musuh, Besti." Matius 5 ayat 44. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dan ingat-ingatan akan kasih karunia Allah kiranya menolong Bapak Ibu Saudara untuk tidak menjadi tawar hati di dalam menjalani hidup ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, di tengah penolakan, tekanan, dan kesulitan hidup sebagai orang percaya, kuatkan kami agar tidak menjadi tawar hati. Tolong kami untuk hidup di dalam kebenaran, tidak berlaku licik, dan tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Sebaliknya, tolong kami memberitakan Kristus dengan rendah hati, dengan kasih, melalui kehidupan kami di sekolah, di kampus, di rumah, di gereja,
dan di tempat kerja masing-masing. Sebab karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Demi Kristus Yesus, amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.